Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu Landren System. Di sini kami beranggotakan Ahmad Yusuf, Aisyah Kafrilia, Eka Novianti, Naufal Ikhwan, dan juga Valendion. Presentasi kami akan berisi tentang pertama, awal mula kejadian, kedua, tokoh yang menerapkan, ketiga, ketentuan, keempat, penyebab kegagalan, kelima, dampak positif, dan keenam, dampak negatif. Awal mula kejadian. Pemerintahan Hindia Belanda digantikan oleh pemerintahan Inggris, yaitu tahun 1811 sampai 1816. Inggris mulai menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Tugas utamanya yaitu mengatur pemerintahan, meningkatkan perdagangan dan keuangan. Tujuan utama dari Raffles adalah untuk mengembangkan kekuasaan Inggris. Tokoh yang menerapkan sistem ini adalah Thomas Stamford Raffles. Sebagai tokoh dari golongan liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberlakukan Landren System atau Landelic Style Sale atau disebut juga sistem sewa tanah. Apa itu Landren? Sistem sewa tanah atau Landren yaitu sistem pertanian di mana para petani atas kehendaknya sendiri menanam dagangan cash crop yang dapat diekspor ke luar negeri. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan yang terakhir adalah penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. 2. Penyebab kegagalan. Terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pemerintah Inggris tidak mendapatkan keuntungan, sementara rakyat tetap menderita. Yaitu yang pertama, masih adanya feodalisme di Jawa yang menyulitkan pemerintah Inggris. Kedua, kurangnya jumlah pengawas pajak Eropa. Ketiga, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. Keempat, rakyat belum terlalu mengenal sistem ekonomi uang. Dampak positifnya antara lain memperkenalkan sewa tanah dengan titik berat pada pajak dan ekonomi uang atau moneter, sehingga terjadi penghapusan kerja paksa dan petani bisa memilih tanaman yang akan ditanam. Dampak negatifnya, ke-1, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang berat. Yang ketiga, petani banyak mengalami kegagalan panen. Yang keempat, kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat. Yang kelima, jumlah penduduk Indonesia menurun.